Renita Edi Kamtono, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI Kalimantan Barat yang ke-8. Saya mendoakan agar AIMI Kalbar selalu sukses, semangat, solid untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi buah hatinya. Saya optimis dengan peran AIMI Kalbar, para orang tua dan seluruh pihak yang menyadari betapa pentingnya program inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif dapat menurunkan angka stunting, sehingga kita bersama-sama mewujudkan Kota Pontianak sebagai kota layak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Titik Andanu Widodo. Nanti kursinya jangan taruh di atas sini ya. Ditunggu ya yang sebelah sini. Oke, Nek. Ucapkan selamat ulang tahun ke-8 kepada Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Daerah Kalimantan Barat. Semoga AIMI Kalbar dapat terus bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak agar keberhasilan menyusui secara eksklusif di Kota Pontianak dapat terus meningkat dan juga dapat menurunkan angka stunting di Kota Pontianak. Kedepannya AIMI Kalbar dapat terus konsisten mengedukasi dan memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Teruslah berjuang karena ASI yang terbaik untuk bayi generasi masa depan yang lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Dwi Listiawardani, Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 kepada Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kalimantan Barat. Semoga AIMI Kalimantan Barat semakin sukses dan berkembang. Jangan pernah berhenti memberikan edukasi serta inspirasi kepada seluruh ibu di Kalimantan Barat, agar semakin banyak ibu yang memahami pentingnya inisiasi menyusui sejak dini, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun, dan makanan pendamping. Terus berjuang demi mewujudkan generasi yang berkualitas dan bebas stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Saya Eka Sulistiadi Ningsih, Direktur Komunikasi, Informasi, Edukasi BKKBN Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 kepada Asosiasi Ibu Menyusui Kalimantan Barat atau AIMI Kalimantan Barat. Kami mengajak AIMI Kalimantan Barat untuk melakukan advokasi dan mempererat kerjasama dalam program AIMI Kalimantan Barat. Jaya AIMI Kalimantan Barat, selamat berjuang untuk menciptakan orang tua hebat dan duta ASI. Berencana itu keren. Terima kasih selama ini telah memberikan edukasi, konseling. Saya Dr. Asep Ahmad Saifullah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuburaya, mengucapkan. Saya Dr. Surifiana, spesialis anak, dan atas nama Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun AIMI Kalbar yang ke-8. Selamat ulang tahun yang ke-8 buat AIMI Kalimantan Barat. Apresiasi yang sebesar-besarnya saya sampaikan bagi pengurus dan seluruh anggotanya tetap berkarya, mencerdaskan generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, bermutu, dan selalu terdepan. Maju terus AIMI Kalbar. Ultah yang ke-8 ini tambah solid, tambah kompak, dan terus membuat Kalbar semuanya menyusui. Tetap semangat, tetap sehat selalu untuk para pejuang ASI. Dan mari kita dukung ibu-ibu menyusui di Kalimantan Barat dan tentunya di Indonesia. Dan untuk bapak-bapak, mari kita dukung ibu dari anak-anak kita, istri-istri kita untuk bersemangat, untuk terus berjuang, memberikan ASI terbaik bagi anak-anak kita. Sekali lagi, Dirgahayu AIMI Kalimantan Barat yang ke-8 tahun. Merdeka!
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati narasumber webinar kita kali ini, Dr. Evelyn Pangkawira, SPA MKes, rekan-rekan AIMI Kalbar, Sangga Peduli ASI, serta seluruh peserta webinar Cegah Stunting dengan ASI untuk proteksi si buah hati pada siang hari ini. Saya beri aplaus dulu kepada para peserta, karena peserta kita ini kayaknya jauh-jauh. Ini intinya dari Depok, Bandung, Malang, dan yang paling jauh itu saya lihat ada dari Sabah, Malaysia. Itu ya. Ini the power of social media kayaknya ya. Oke, perkenalkan nama saya Endah Wahyuni dari Sangga Peduli ASI yang akan memandu acara kita pada hari ini. Webinar kita siang hari ini tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan serta kolaborasi antara Sangga Peduli ASI dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kalimantan Barat. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan AIMI Kalbar karena telah memberikan kesempatan kepada Sangga Peduli ASI untuk ikut serta dalam memeriahkan Hari Jadi AIMI Kalbar yang ke-8. Semoga AIMI Kalbar semakin kompak untuk mengedukasi ibu-ibu di seluruh Kalimantan Barat dan dapat terus mengembangkan sayapnya. Nah, tidak lupa ini, saya akan ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang mendukung rangkaian program ulang tahun AIMI Kalbar yang ke-8. Ini kayaknya banyak banget nih. Harus tarik nafas dulu ya. Ini ada Just Kitchen, Rasanya Ibu, Juragan Spray Pontianak, Raja Akikah, Adeli Parfum, Cinnamon Mentai, Tempe Dini, Reni Craft, Ai Almond, Rumah Sambal, Mommy Baby Things, Skynet, Berasa Roti, Sky Laundry, Air Mas Tanjung, Empek-empek Kiran, Grocery, Namdelis, Yamiza Fashion Sanggau, Warung Pojok, Erkua, Ombelan Dahar, Sweet Es Taiyaki, Ana Fabil Skin, dan Kayuku. Terima kasih kepada sponsor, tanpa kalian acara ini mungkin tidak akan berjalan lancar. Selain webinar gratis hari ini, Cegah Stunting hari ini, terdapat pula beberapa kegiatan lanjutan ya. Nanti bisa di follow akun AIMI Kalbar dan Instagramnya untuk informasi lebih lanjut. Itu nanti malam kita juga akan bertemu dengan dokter yang sama, Dr. Evelyn. Jam 7 akan hadir di live Instagram mengenai menyusui dan COVID. Kemudian di live Instagram juga mengenai konflik of interest pada 10 Maret itu pukul 15.30. Kemudian ada webinar lagi mengenai dibalik manisnya promosi produk pengganti ASI pada tanggal 28 Maret pukul 9 pagi. Kemudian kita ada webinar gratis lagi mengenai cegah stunting melalui MPASI yang benar pada tanggal 4 April pukul 9 pagi. Serta yang terakhir itu tidak kalah serunya ada lomba resep empasi anak yang masih bisa diikuti hingga pada tanggal 28 Maret 2001. Nanti boleh cari info lebih lanjutnya yang belum follow akun Instagramnya AIMI Kalbar, boleh di follow atau Facebooknya ya, biar bisa dapat informasi lebih lanjut. Yang punya anak yang sedang MPASI itu boleh ikut lombanya ya. Oke, sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita berdoa lebih dahulu untuk kelancaran acara kita siang hari ini. Doa kita akan dipimpin oleh Mbak Esa Aprianti AMDKep dari Sangga Peduli ASI. Buat Mbak Esa, kami persilahkan. Mbak Esa. Oke. Mohon maaf, ini ada agak sedikit gangguan tadi mikrofonnya di unmute. Baiklah,
Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, terima kasih semuanya atas partisipasinya untuk mengikuti Zoom meeting tentang pencegah stunting dengan ASI untuk proteksi si buah hati. Baiklah, untuk kelancaran acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bagi yang agama Islam, izinkan saya memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul bersama di webinar ini untuk mengadakan acara pertemuan pembahasan tentang cegah stunting dengan ASI untuk proteksi si buah hati. Kami mengharapkan ridho-Mu ya Allah, semoga penyampaian materi dari narasumber kami ini berjalan dengan lancar, kemudian Engkau ridhoi kami juga untuk menerima ilmu-ilmu dari Dr. Evelyn yang akan menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga Engkau meridhoi apa yang telah kami rencanakan ya Allah. Kami hanyalah hamba-Mu yang serba kekurangan. Semua kesempurnaan hanyalah milik Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apapun yang kami dapatkan dari siang hari ini, semoga bermanfaat bagi kami, bagi keluarga kami, bagi nusa dan bangsa kami ya Allah. Ya Allah, kami hanyalah hamba-Mu yang selalu meminta yang terbaik. Maka berikanlah kelancaran untuk semuanya sampai dengan akhir acara ini ya Allah. Ya Allah, semoga apa yang telah kami dapatkan dapat kami aplikasikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih Mbak Esa. Kita aminin doanya sama-sama ya. Oke, selanjutnya sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai pengurus Sanggau Peduli ASI untuk memperkenalkan siapa itu Sanggau Peduli ASI. Boleh sambil kita lihat video kami ya. Ya, ini kegiatan Sanggau Peduli ASI. Sanggau Peduli ASI menjadi bagian dari AIMI Kalbar, berdiri pada tanggal 9 Desember 2018. Kami terdiri dari volunteer-volunteer yang berasal dari berbagai profesi, dengan satu visi yaitu untuk saling mendukung suksesnya menyusui, serta kedepannya insya Allah akan bertransformasi menjadi Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Cabang Kabupaten Sanggau. Dalam video ini adalah beberapa gambaran mengenai beberapa kegiatan yang telah kami jalankan selama 2 tahun ini. Kami mohon doanya kepada semua teman-teman di sini agar kami tetap bisa tetap bersemangat untuk mengedukasi teman-teman semuanya, terkhususnya di Kabupaten Sanggau. Kami sudah sampai ke Tayan, kemarin jalan-jalannya. Kalau ada yang dari kabupaten terdekat, dari Kabupaten Sanggau, kecamatan yang ingin diedukasi, bisa nanti hubungi admin kami ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua AIMI Ketua AIMI Kalbar, yaitu Mbak Aditya Galih Mastika. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Endah. Suara saya semoga terdengar jelas ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang menjelang sore, selamat menjelang sore. Mungkin bagi peserta yang berasal dari Indonesia waktu bagian tengah dan bagian timur nih. Kalau saya lihat intip di bagian kolom chat, terus kemudian daftar peserta, wah luar biasa ya. Tadi Mbak Endah udah bilang sampai ada yang mendaftar dari negara tetangga, dari Kinabalu kalau nggak salah ya Mbak Endah. Selamat siang, thank you for joining us. Selamat bergabung di webinar kita di siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat siang kepada yang terhormat narasumber webinar kita siang hari ini sudah hadir
Di daftar peserta ada Dr. Evelyn Pangkawira, SPA. Selamat siang, Dok. Terima kasih sudah berkenan nih diundang kembali sama Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Daerah Kalimantan Barat. Nih Dr. Evelyn sangat baik hati, selama ini memang selalu bermitra dengan AIMI Daerah Kalimantan Barat. Terima kasih, Dok, atas bantuannya dan kemitraan kita selama ini. Kemudian yang terhormat Ketua Sanggau Peduli ASI, Mbak Endah selaku MC dan Ketua Sanggau Peduli ASI, bersama pengurus juga teman-teman AIMI, kemudian ada tenaga kesehatan nih dari berbagai kabupaten dan daerah, kemudian dari organisasi lainnya dan seluruh peserta webinar siang hari ini. Selamat datang sekali lagi di webinar Cegah Stunting dengan ASI untuk Proteksi Si Buah Hati. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Endah tadi, panjang kali lebar sebenarnya, ini terbentuk yang namanya webinar ini luar biasa sekali, pesertanya membludak sampai 100 lebih, 150 lebih malah, luar biasa. Ini berhasil terlaksana berkat kolaborasi kita antara Sanggau Peduli ASI ya, yang insya Allah nanti kedepannya akan segera transformasi sebagai Asosiasi Ibu Menyusui cabang Kabupaten Sanggau. Dan webinar ini udah menjadi salah satu rangkaian dari 8 rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun AIMI Kalbar yang ke-8. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ikut lagi kelas, nah nanti ada kelas-kelas lainnya, termasuk sore ini ada live Instagram juga di sosial medianya AIMI Kalbar, yaitu di Instagram ada AIMI_Kalbar, kalau di Facebook AIMI spasi Kalbar. Nah, berkaitan sama kegiatan kita di siang hari ini, temanya tentang stunting. Dan tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman, saat ini stunting ini masih menjadi permasalahan, kekhawatiran, pertanyaan dari banyak sekali ayah bunda, dan banyak yang masuk ke AIMI Kalbar pengen juga dibahas tentang stunting dan nanya tentang stunting, dan bisa dibilang angkanya di Indonesia termasuk di Kalimantan Barat masih relatif tinggi. Karena itulah teman-teman, sampai detik ini, kedepannya upcoming project-nya AIMI Daerah Kalimantan Barat itu masih banyak yang stunting. Salah satu fokus utamanya AIMI Kalbar masih terus mengedukasi ayah bunda di seluruh Indonesia, especially di Kalimantan Barat mengenai stunting. Nah, bulan depan ada gong kedua, webinar yang tidak kalah seru dan gratis juga ayah bunda. Tadi yang udah kita lihat e-flyernya, sebenarnya kita akan tetap bahas stunting juga dalam sisi yang berbeda, yaitu dalam sisi MPASI bersama Dr. Tan Shot Tien. Wah, teman-teman pasti udah sangat akrab dan kenal dengan nama Dr. Tan Shot Tien, itu di tanggal 4 April jam 9 pagi. Jadi kalau misalkan peserta yang hadir di siang hari ini mau ikut join di webinar tersebut, silakan masih bisa dibuka pendaftarannya. Nah, mungkin itu aja, saya nggak perlu berlama-lama lagi. Pasti yang ditunggu-tunggu adalah penjelasan dan sesi diskusi bersama narasumber kita. Akhir kata saya ucapkan selamat menyerap ilmunya, selamat menjadi spons ya, menyerap ilmu hari ini. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan di akhir diskusinya. Demikian pengantar dari AIMI Kalbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke Mbak Endah. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Diti. Oke, untuk tidak berlama-lama, kayaknya kita udah nggak sabar lagi menunggu narasumbernya ini ya. Saya akan menyerahkan sepenuhnya acara ini kepada moderator. Moderator kita hari ini adalah Mbak Yayu Sri Indra Arianto, AMDKEP SKM. Beliau adalah pengurus Sanggau Peduli ASI yang sehari-hari bertugas di sebagai pengelola program Promkes di Puskesmas Kabupaten Sanggau. Untuk Mbak Yayu, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih Mbak Endah. Suara saya jelas? Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberkahi dengan kesehatan dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih bisa bertemu di sini di acara webinar kita yang ciamik. Webinar hasil kerjasama dari AIMI dengan Sanggau Peduli ASI yang merupakan salah satu dari 8 rangkaian acara HUT AIMI Kalbar yang ke-8. Ternyata AIMI sudah 8 tahun. Jadi, barakallah ya AIMI Kalbar, semoga kedepannya makin sukses, semakin menginspirasi dan makin semangat mengedukasi. Amin. Oke, terima kasih juga saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah hadir di sini dan juga kepada Ibu Dr. Evelyn yang
nanti akan menjadi narasumber kita. Terima kasih sudah hadir hari ini. Ini teman-teman tadi katanya jauh-jauh datangnya ya, nggak cuma dari Kalbar aja, dari ujung ke ujung nih kayaknya, dari Aceh dan dari negara tetangga juga. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yayu. Saya yang hari ini akan memandu acara webinar kita yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa sesi ya. Webinar kita ini soalnya temanya menarik, temanya sedang happening ya. Cegah stunting dengan ASI untuk proteksi sebuah hati. Judulnya aja udah eye-catching gitu. Oke, nanti akan kita dengar ya. Oke, nanti setelah sesi presentasi dari Dr. Evelyn akan ada sesi diskusi beberapa termin mungkin ya. Dan teman-teman boleh catat dulu nih nanti selama pemaparan apa yang mau ditanyakan. Nanti boleh ditulis di kolom chat dengan format nama _ domisili _ pertanyaannya apa. Jadi kita bisa tahu dari siapa pertanyaan tersebut ya. Oke, sebelum kita dengar presentasi mungkin saya harus kenalkan dulu nih Dr. Evelyn kita yang cantik nih ya. Narasumber kita yang kece badai ya. Oke, selamat datang Dr. Evelyn. Dr. Evelyn ini sudah sangat terkenal nih kayaknya di Pontianak ya. Oke, baiknya saya bacakan CV-nya aja ya biar kita makin kenal. Dr. Evelyn Pangkawira, SPA MKes, ini lahir di Pontianak. Oh, ternyata orang Pontianak. Pada tanggal 3 Agustus 1985, beliau beragama Kristen Protestan dengan status sudah menikah ternyata dan sudah memiliki 2 orang putri. Saya pikir tadi sudah masih gadis tadi, ini ternyata sudah punya anak ya. Oke. Kemudian riwayat pendidikan formal beliau lulus dari SMU Katolik Santo Petrus Pontianak pada tahun 2002. Kemudian 2006 lulus sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Tarumanagara Jakarta. 2009 lulus sebagai dokter umum dari Universitas Tarumanagara Jakarta. Di tahun 2015 lulus sebagai magister kesehatan dari Universitas Padjadjaran Bandung dan sekaligus juga lulus sebagai dokter spesialis anak dari universitas yang sama. Kemudian pengalaman kerja beliau lumayan banyak ini ya. Dimulai dari tahun 2009 sampai 2010 itu menjadi dokter umum di bagian anak di Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Lanjut nih pindah kayaknya dari 2010 ke 2011 menjadi dokter umum di bagian anak Rumah Sakit Pluit Jakarta, dan dari 2016 sampai dengan sekarang hijrah ke Pontianak menjadi dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Santo Antonius. Nah, dokter yang cantik ini juga punya jabatan banyak ini ya. Menjadi Direktur Pelayanan Rumah Sakit Santo Antonius masa bakti 2020 sampai 2024. Kemudian juga beliau menjadi Ketua Satgas COVID-19 RS Santo Antonius, menjadi Kepala Staf Medik Fungsional Ilmu Kesehatan Anak di RSU Santo Antonius, dan juga sekaligus menjadi penanggung jawab neonatal intensive care unit di RSU Santo Antonius. Aduh, sibuk sekali ya dokter ya. Sibuk-sibuk gini masih sempat mengedukasi kita nih. Memang baik dokter. Iya, oke, kita sudah kenalan nih. Jadi sepertinya nanti kita akan langsung aja mendengarkan presentasi dari Dr. Evelyn mengenai stunting dan kaitannya dengan ASI eksklusif. Baik ya, kalau begitu dokter. 1 tambah 1 sama dengan 2, beli cucut dapat yang marlit. Udah waktunya jangan ditunda. Ayo kita lanjut Dr. Evelyn. Moga silakan. Halo, selamat siang semuanya yang sudah hadir. Apa suara saya terdengar jelas? Kedengaran jelas, Dok. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk Mbak Divya, Ketua AIMI Kalbar, dan seluruh pengurus AIMI Kalbar, untuk Mbak Enda, Ketua Sanggau Peduli ASI, dan semua pengurus Sanggau Peduli ASI. Terima kasih untuk kesempatan di sini saya bisa, mungkin ini bukan seminar ya, tapi ngobrol-ngobrol santai aja ya sama ibu-ibu sekalian. Ada bapak-bapak nggak ya? Saya nggak tahu. Jadi, saya dikasih topik yang sangat menarik, oleh karena itu meskipun kejar tayang, saya langsung okekan untuk membawakan topik ini. Topik yang sangat menarik yang diberikan oleh AIMI. Apa udah tampil belum ya? Ya. Dalam rangka hari ulang tahun AIMI ke-8, selamat ulang tahun ya AIMI, terima kasih untuk kesempatannya, kami bisa terus bermitra dengan AIMI dan Sanggau Peduli ASI.
Topik yang kali ini langsung saja kita mulai, yaitu cegah stunting dengan ASI untuk proteksi si buah hati. Sebagai outline, saya bagi menjadi 3 bagian besar. Sorry. Tiga bagian besar yang akan saya bawakan yang di sini adalah yang pertama adalah pengertian stunting. Nanti saya akan menjelaskan apa itu stunting. Yang kedua, kenapa masalah ini masih menjadi masalah yang besar dan apa sih dampak dari stunting. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan sebagai ibu-ibu untuk mencegah jangan sampai anak kita menderita stunting. Ya, yang pertama adalah pengertian ya. Kita masuk ke pengertian. Ini bisa saya delete nggak ya yang ini? Ya, stunting saya ambil definisi dari Kemenkes. Stunting itu adalah kerdil ya. Kalau orang bilang kecil atau kerdil. Ini merupakan satu kondisi di mana anak mengalami kegagalan pertumbuhan, gagal tumbuh, yang biasanya terjadi di bawah usia 2 tahun, yang disebabkan oleh kekurangan gizi. Kekurangan gizi ini harus berlangsung cukup lama sampai dia bisa menyebabkan kondisi stunting. Jadi 2 hal penting stunting itu adalah kerdil atau pendek yang disebabkan kekurangan gizi. Jadi nggak semua pendek kita bilang stunting, ibu-ibu. Ada anak yang memang pendek sesuai dengan potensi dari orang tuanya. Tetapi pendek di sini adalah disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu yang lama. Ini saya mau menggambarkan status gizi anak-anak ya. Ini sebagai ilustrasinya. Kita lihat yang garis merah ini. Garis merah ini adalah tinggi normal anak sesuai dengan usia. Misalnya anak usia 1 tahun, panjangnya normalnya sekitar 75. Nah, ini batasnya ya. Yang paling pertama ini adalah anak normal. Anak normal dengan berat normal sehingga status gizinya normal. Kita lihat tingginya mencapai tinggi target dengan proporsi badan yang normal. Kemudian yang kedua di sini wasting atau anaknya gizi kurang. Anaknya tinggi badannya masih normal, tetapi beratnya sudah kurang. Anaknya menjadi tampak kurus. Ini kita sebut sebagai gizi kurang. Biasanya ini terjadi pada anak-anak yang mengalami masalah gizi, tetapi baru saja terjadi. Jadi tingginya masih normal. Kita lihat lagi ke gambar yang paling kanan. Ini di sini anaknya underweight atau beratnya kurang. Tingginya bisa normal atau mulai berkurang ya. Nah, apa yang disebut stunting? Stunting itu yang saya lingkari merah. Stunting itu tingginya kurang, beratnya kurang, tapi karena dua-duanya kurang, anaknya nggak nampak kurus. Anaknya tampak biasa-biasa saja atau proporsional. Normal, kayaknya normal, tetapi kalau dilihat kok ini anak ini pendek ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai stunting. Jadi saya tekankan kembali, stunting itu tinggi badan yang tidak mencapai tinggi ideal anak pada usianya. Contohnya di gambar ini, anak usia 9 tahun, normalnya harus 133 cm, tetapi ini anaknya 9 tahun, dia hanya mencapai tinggi 90 cm. Ini yang kita sebut sebagai stunting. Nah, anak saya cuma pendek kecil aja kok, tapi dia pinter-pinter aja, nggak masalah kok. Ibu-ibu banyak kalau saya bilang anaknya stunting, dia langsung defense seperti itu ya. Jadi banyak ibu-ibu merasa nggak apa-apa badannya pendek, memang kayak saya kali, yang penting anak saya pintar, yang penting anak saya kalau diajarin bisa. Tetapi kita lihat sesungguhnya seberapa besar masalah dan dampak stunting ini. Seperti yang tadi Mbak Ditya udah bilang ya di awal ya, bahwa memang angka stunting Indonesia ini sangat tinggi sehingga itu menjadi prioritas kerja pemerintah sebelum masa COVID ini. Pada tahun 2013 dikatakan 37% anak balita di Indonesia menderita stunting. Jadi ibu-ibu kebayang, 1 dari 3 anak kalau diukur tuh pendek. Nah, makanya ini menjadi prioritas kerja pemerintah dengan target tahun 2024
itu kita bisa menurunkan dari 37% menjadi 14%. Di bawah ini 10 provinsi yang menjadi perhatian utama dan di dalamnya ada provinsi kita tercinta yaitu Kalimantan Barat. Jadi Kalimantan Barat menyumbang masuk dalam 10 provinsi yang terbanyak angka stuntingnya. Kita lihat lebih detail lagi, nggak cuma 10 besar ya, ternyata Kalimantan Barat masuk ke 5 besar. Setelah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. Jadi angka pada tahun 2017, Kalimantan Barat menyumbangkan angka stunting sebesar 36,5%. Nah, ini tentunya sangat tinggi ya. Ini yang mau saya gambarkan adalah efek dari stunting ke anak kita. Ini untuk individu ya. Efek jangka pendek dari stunting, dia akan mengganggu perkembangan otak. Ya, sehingga kalau perkembangan otak terganggu, otomatis kepintaran anak kita tidak akan optimal. Kepintaran anak kita akan menurun dengan IQ yang lebih rendah. Nah, karena dia mengalami masalah gizi yang cukup lama, sehingga daya tahan tubuhnya juga ikut melemah. Jadi anak ini daya tahan tubuhnya lemah, menjadi gampang sakit. Nanti gampang sakit bikin dia makin kurus lagi. Itu efek jangka pendeknya. Apa efek jangka panjangnya? Jangka panjang, stunting bisa menyebabkan produktivitasnya rendah. Ya, otomatis ya anak yang kepintarannya kurang, otomatis produktivitas dia saat besar akan menurun. Demikian juga dengan tinggi badannya, karena dia pendek, dia menjadi lebih pendek dari teman-teman sebayanya. PD-nya menurun ya. Kalau kita lihat kalau di barat orang nanti berkompetisi jadi atlet, tinggi minimal berapa, atau yang mau jadi polisi tinggi minimal 170, anak ini akan rendah dan tidak bisa mencapai cita-citanya. Kemudian karena dia mengalami masalah gizi, anak tersebut akan mengalami risiko besar untuk menderita kencing manis pada nanti usia dewasa. Dan risiko kanker juga meningkat pada anak stunting. Nah, dengan banyaknya penyakit seperti ini, angka kematian menjadi lebih tinggi, anak dengan prematur, harapan hidupnya menjadi lebih pendek. Nah, ini bukan cuma short term dan long term, di sini dikatakan bahwa anak yang menderita stunting 4 kali lipat lebih besar kemungkinan dia meninggal lebih dini dibandingkan dengan anak yang tidak stunting. Nah, bisa dibayangkan ya mortalitasnya meningkat. Kemudian, nah ini untuk ibu-ibu yang selalu merasa nggak apa-apa anak saya pendek, yang penting anak saya pintar, diajarin bisa. Kita lihat ada penelitiannya yang mengatakan bahwa kalau anak kita menderita stunting, IQ anak kita bisa turun sampai 11 poin. Oke, yang ibu bapak lihat ya, kalau IQ normal adalah 90 sampai 110. Kalau anaknya IQ 100, diajarin semua bisa. Tetapi tahukah Bapak Ibu kalau misalnya sebenarnya potensi dia bisa lebih dari 120 loh kalau dia nggak stunting. Jadi jangan menganggap remeh ya, stunting ini serius. Kemudian income, nah ini penting ya untuk uang yang bisa dihasilkan. Penghasilan seorang yang stunting katanya 22% lebih rendah penghasilannya dibandingkan dengan orang yang tidak stunting. Nah, secara global kita lihat dari ekonomi suatu negara, katanya untuk negara seperti Ethiopia yang angka malnutrisinya sangat tinggi, yang angka stuntingnya sangat tinggi, itu akan menurunkan GDP-nya sampai 16%. Jadi imbas ini besar dan tidak main-main, bukan hanya sekedar pendek. Nah, dan stunting ini dia punya satu lingkaran setan ya. Jadi kalau kita mulai anak itu pendek, dia akan menjadi remaja yang kurang gizi. Kalau dia perempuan, dia menjadi remaja wanita yang kurang gizi. Kemudian kalau misalnya nanti dia sudah menikah dan dia akan hamil, dia akan menjadi ibu-ibu yang mengalami masalah gizi, ibu-ibu malnutrisi. Kalau dia sedang hamil, dia mengalami malnutrisi, otomatis itu akan mempengaruhi perkembangan janin di dalam perut dia. Nanti bayinya lahir, bayinya akan mengalami berat badan lahir rendah.
yang kita sering bilang BBLR. Nah, BBLR ini, bayi dengan berat lahir rendah ini merupakan cikal bakal lahir lagi satu anak yang akan stunting. Jadi ini lingkaran setan yang berputar-putar terus-menerus. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, apa jadinya negara kita Indonesia ini ya? Poin ketiga kita akan masuk ke pencegahan stunting. Nah, sebelum tahu pencegahannya, kita harus tahu dulu kira-kira sebenarnya stunting ini penyebabnya apa sih? Tadi sudah saya sebutkan di depan, stunting disebabkan oleh kekurangan gizi. Nah, kira-kira penyebabnya yang pertama adalah satu, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Makanya kita harus selalu mengedukasi seperti Aini, Sanggau Peduli ASI, selalu mengedukasi bagaimana kesehatan yang betul, bagaimana gizi yang baik untuk mempersiapkan seorang menjadi ibu, ya. Kemudian yang kedua adalah kurang akses ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan makanan bergizi di Indonesia mahal. Ya, memang kita nggak bisa tutup mata dengan kondisi Indonesia yang jomplang ya. Kalau di Pulau Jawa kita lihat semua bagus. Angka stunting 10 besar nggak ada yang di Pulau Jawa. Nah, stunting ini terjadi justru di Pulau Jawa di mana kita tahu kalau daerah pedesaan yang mereka cuma hidup dengan bercocok tanam, protein hewani itu menjadi sesuatu yang mahal yang tidak setiap hari dikonsumsi. Padahal kita tahu anak itu untuk tumbuh dia butuh protein hewani yang cukup. Yang ketiga, terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau antenatal care, yaitu pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan, dan postnatal artinya layanan kesehatan setelah ibu itu melahirkan, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Nah, inilah pentingnya kita terus mengedukasi, kita terus belajar, kita menerapkan itu pada anak kita dan kita harus mengedukasi orang. Saya makanya sangat bersyukur ada Aini, ada Sanggau Peduli ASI yang selalu concern terhadap hal ini. Yang kita lakukan saat ini adalah salah satu langkah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Yang terakhir, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Tentu saja dengan kebersihan dan sanitasi yang buruk, anak menjadi sering terkena penyakit. Kalau terkena penyakit, dia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi dia akan menjadi kurus dan lama-lama akan menjadi stunting. Nah, pemerintah sudah mempunyai 5 program pencegahan stunting, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Yang kedua, dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nanti di belakang saya akan menjelaskan kenapa kita harus memberikan ASI eksklusif 6 bulan. Bagaimana itu bisa mencegah stunting. Yang ketiga, setelah 6 bulan, kita harus mulai memberikan makanan pendamping ASI secara tepat dan sehat. Yang keempat, kita harus memantau tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang ini penting untuk harus selalu kita cek. Bagaimana kita tahu pertumbuhan anak kita kurang, anak kita pendek kalau kita nggak pernah ngukur panjang badan atau tinggi badan anak kita. Nah, yang terakhir, hubungannya dengan sakit adalah kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Di flyer ini jelas sekali ya bahwa ASI eksklusif dapat mencegah stunting. Kita harus memberikan ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Tidak ada makanan lain atau minuman lain selain ASI pada anak usia 0 sampai 6 bulan. Yang paling penting juga harus memberikan kolostrum. Kolostrum adalah ASI yang pertama keluar yang berwarna kekuningan. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah membaca di luar negeri ada berbagai rekomendasi ya. Ada yang bilang 4 bulan boleh langsung mulai makan MPASI. Ada yang bilang harus 6 bulan. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit bahwa kenapa di luar negeri ada opsi 4 bulan, karena ada di luar negeri itu angka prevalensi terjadi alergi itu sangat tinggi. Jadi, mereka punya penelitian, semakin dini mereka memberikan MPASI, mengenalkan MPASI dengan variasi makanan yang lebih besar, angka alergi dapat diturunkan. Nah, ini di luar negeri. Tapi untuk Indonesia, mengingat angka kemiskinan masih sangat tinggi, pengetahuannya masih sangat rendah,
pemerintah mengambil jangka waktu 6 bulan baru kita memberikan ASI. Daripada kita mulai memberikan MPASI tetapi tidak bergizi, sedangkan ASI itu cukup memenuhi kebutuhan, jadi kita harus mengambil 6 bulan sebagai batas. Jadi jangan 4 bulan tetapi 6 bulan ya. Kemudian susui bayi paling sedikit 8 kali sehari. Nah, di atas 6 bulan mulai memberikan MPASI tadi yang tepat dan sehat. Kemudian berikan imunisasi. Imunisasi kita tahu semua itu untuk mencegah terjadinya penyakit. Dengan dia sehat, dia tidak sakit, otomatis berat badan akan naik lebih bagus. Jangan lupa vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus. Kemudian pantau tumbuh kembang dan lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, slide ini menggambarkan kenapa kita harus menunggu 6 bulan. 6 bulan pertama ASI eksklusif, tidak perlu tambahan apapun. Nah, di diagram ini kita lihat yang horizontal ini adalah usia bayi dalam bulan, yang vertikal ini adalah kebutuhan kalori dari bayi. Yang kotak berwarna hijau muda ini adalah energi yang dapat disuplai dari ASI. Kemudian hijau tua ini menunjukkan gap atau selisih energi ya. Jadi energi yang sebenarnya dibutuhkan tetapi tidak tercukupi oleh ASI. Kita lihat dari 0 sampai 5 bulan semuanya berwarna hijau muda. Artinya apa? Artinya kebutuhan bayi semuanya 100% terpenuhi dari ASI saja. Inilah alasan kenapa kita menganjurkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Di atas 6 bulan baru ada gap atau selisih energi yang tidak bisa dipenuhi oleh ASI saja, makanya gap ini diisi oleh makanan pendamping ASI. Nah, kenapa ASI bisa mencegah stunting? Ya di sini jawabannya. Karena dengan ASI saja selama 6 bulan, kebutuhannya itu cukup, sudah dicukupi oleh ASI. Dengan energi yang cukup, anak itu mendapatkan kalori yang cukup untuk tumbuh. Kalau pertumbuhannya bagus, otomatis pertambahan berat badan dan panjang badan anak itu juga bagus. Jadi dia tidak akan menderita stunting. Bagaimana kita memantau tumbuh kembang anak? Nah, di sini saya mau lebih menjelaskan gimana sih kita mengukur tinggi badan atau panjang badan anak kita supaya kita bisa mendeteksi anak kita nih masuk stunting atau enggak sih ya. Jadi pertumbuhan adalah definisinya pertambahan angka ya. Jadi itu semua yang bisa dinilai, bisa ditimbang dan dicatat. Kita harus menimbang bayi setiap bulan sampai di usia 1 tahun ya. Ini yang dilakukan oleh teman-teman kader posyandu di puskesmas. Kalau ibu-ibu membawa anaknya ke dokter anak pasti akan diukur berat badannya. Tidak hanya berat badan, yang lain yang penting adalah panjang badan atau tinggi badan. Kemudian lingkar kepala juga sangat penting untuk diukur dan dicatat. Ini adalah cara mengukur panjang badan. Jadi kita mengukur panjang badan anak kita nggak bisa cuma dengan meteran terus ditarik gitu ya. Itu menjadi tidak valid pengukurannya. Jadi kita harus memakai alat yang namanya infantometer. Di sini di kepalanya dia harus ada papan. Untuk kepalanya mentok ke papan ini, kemudian kakinya diluruskan, dan ada satu papan lagi untuk mengukur berapa panjang kakinya. Jadi ada ukuran di sini, biasanya ada sentimeternya, dari kepala sampai kaki itu berapa sentimeter. Anak yang diukur secara baring itu adalah anak yang berusia 0 sampai 2 tahun. Di atas 2 tahun, pengukuran tinggi badan anak itu harus berdiri ya, dengan memakai stadiometer ini namanya. Biasanya ditempel di dinding, kemudian ditarik sampai papannya mentok ke kepala. Nah, dari sini akan tampak ukuran berapa tinggi badan atau panjang badan anak kita. Jadi sekali lagi, kalau anak 0 sampai 2 tahun, ngukurnya harus sambil baring, sambil tidur. Kalau di atas 2 tahun, harusnya anak itu sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan, jadi pengukuran dilakukan secara berdiri. Nah, berapa lama sekali sih kita harus ukur berat badan? Ini ada rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. 0 sampai 12 bulan kita harus mengukur panjang badan setiap 1 bulan. 1 sampai 3 tahun kita ukur setiap 3 bulan. 3 sampai 6 tahun setiap 6 bulan, dan di atas 6 tahun 1 tahun sekali minimal kita harus mengukur tinggi badan anak kita. Habis ukur tinggi gimana?
taunya. Jadi ada yang namanya kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan ini ada dua, yang satu dari WHO, yang satu dari CDC. Kalau WHO ini, dia mengambil data dari semua anak di dunia. Dari benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika. Jadi semua itu diambil dan dikumpulkan dan dibikin kurva pertumbuhan standar. Nah, jadi ibu-ibu, kita perlu tahu bahwa sudah ada penelitian dari WHO, kalau seorang anak itu, mau dia anak orang Asia, atau Afrika, atau Eropa, kalau anak-anak itu diberi nutrisi yang tepat, diberikan ASI eksklusif, diberikan imunisasi, tidak merokok ibunya, pertumbuhannya bagus, itu potensi tumbuh itu sama saja. Mau dia orang Asia, mau dia orang Eropa, mau dia orang Amerika, itu sama. Jadi kita bisa mencapai potensi tinggi yang sama dengan orang di Eropa dan Amerika. Itu sudah dibuktikan oleh penelitian WHO ini. Penelitian itu sampai sekarang baru sampai usia 5 tahun. Sehingga di atas 5 tahun kita mengambil referensi dari CDC. CDC ini seperti Kemenkesnya Amerika. Jadi kalau anak kita di bawah 5 tahun, kita pakai kurva WHO. Kalau di atas 5 tahun, kita pakai kurva CDC. Ini saya tunjukin kurvanya ya. Nah, WHO untuk 0 sampai 5 tahun, dia ada dua kurva. Kurva untuk perempuan dan laki-laki. Kita tahu tinggi badan laki-laki sedikit lebih tinggi. Bapak Ibu bisa download ini, tinggal di Google, ada langsung bisa di-download PDF-nya. Ya, jadi length or height, ini panjang badan atau tinggi badan for age menurut usia laki-laki. Yang sebelah kanannya ada logo WHO. Silakan Bapak Ibu download, ini laki-laki dan ini perempuan. Ya. Nah, di sini untuk membaca grafiknya, garis yang horizontal ini adalah usia. Usia itu per bulan. Satu kotak kecil itu menandakan 1 bulan ya. Dia ada sampai 5 tahun. Kemudian di sebelah vertikal yang sebelah kiri ini adalah panjang badan anak kita. Ini adalah kurva dari CDC. CDC juga sama. Dia ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Sama, yang di bawah adalah usia, yang ke atas adalah kalau di sini dia gabung berat badan dan tinggi badannya. Jadi untuk 5 tahun ke atas kita plot ke sini. Ini untuk perempuan ya. Saya mau sedikit mengajarkan, mungkin nggak bisa full ya. Kalau mau full nanti kita bikin satu sesi sendiri. Ini saya mau mengajarkan kalau ibu-ibu sudah mengukur tinggi badan anak ibu, bisa diplot ke sini langsung. Nah, kapan sih anak kita dibilang stunted? Stunted itu kalau tinggi badan anak kita di bawah -2 SD. -2 SD itu yang ini kan -2 ya ibu-ibu ya. Nah garis ini yang merupakan batas tinggi badan anak kita. Kalau tinggi badan anak kita berada di bawah garis ini, itu yang kita bilang stunting. Ya, saya kasih contoh soal. Ini anak usia 3 bulan, laki-laki dengan panjang 60 cm. Nah, 3 bulan kita cari di sini. Tadi satu kotak kecil adalah 1 bulan. 1, 2, 3. Berarti di sini ya. Kemudian panjang badannya 60. Kita tarik ke atas pelan-pelan. Ini 60 ya. Berarti titiknya ada di sini. Nah, tadi dikatakan stunted kalau dia di bawah -2. Ini garis 3 bulan -2-nya di sini. Dia berarti berada di atas -2, berarti anak ini tinggi badannya normal. Saya kasih satu soal lagi. Anak laki-laki usia 12 bulan dengan panjang badan 70 cm. 12 bulan itu sama dengan 1 tahun tepat. Kita lihat di sini 1 tahun tepat, kemudian kita tarik garis sampai ke 70. Ini 70 ya. Jadi ketemunya di sini. Ini titiknya. Nah, titik ini berada di bawah garis -2 SD. Nah, ini artinya anaknya stunted. Ya, ini silakan Bapak Ibu download. Kalau nggak bisa download, nanti boleh hubungi saya, nanti saya kirimkan ya. Kalau Bapak Ibu merasa kesulitan untuk ngeplot sendiri, nah kita kan sekarang udah zaman maju ya.
Bapak Ibu semua yang bisa mengikuti acara Zoom ini pasti memiliki handphone yang bisa download aplikasi. Saya yakin ya. Jadi di sini saya mau memperkenalkan satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ikatan Dokter Anak Indonesia sangat ikut mensupervisi aplikasi ini. Jadi ini aplikasi yang bisa dipakai untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak kita dengan mudah. Kalau Bapak Ibu nggak mau sulit-sulit ngeplot, bisa pakai ini. Silakan download Primaku ya. Nanti ketika kita sudah download akan diminta untuk masuk dengan akun, boleh akun Facebook, boleh email pribadi, silakan daftar ya. Nanti ini adalah laman pertamanya di sini. Nanti ada nama anak, ada berat badan, tinggi badan ya. Nah, kalau misalnya kita baru mau input, kita silakan klik setting di sini ya, yang merah ini. Nanti di sini kita bisa pilih daftar anak untuk menambahkan nama anak kita. Kalau sudah daftar anak, nanti kita klik yang plus ini ya untuk menambah data. Kemudian tambah data anak, silakan masuk nama anak kita, tanggal lahirnya berapa, anak kita laki-laki atau perempuan, kemudian klik simpan data. Nah, udah simpan data tadi saya masukin XX, usianya 1 tahun ya. Nanti langsung diminta tuh isi pertumbuhan. Isi pertumbuhannya berapa? Akan muncul laman ini, tanggal pengisian saat ini, kemudian diminta data berat badan, tinggi badan, lingkar kepala anak kita. Saya mengambil contoh anak laki-laki usia 12 bulan, berat badannya 6,5 kilo, panjang badannya 67 cm. Nah, Bapak Ibu nggak usah jareng-jareng lihat kecil-kecil ya, susah kali. Kalau ini langsung klik, langsung dia muncul sendiri grafiknya. Jadi nggak usah kita yang plot sendiri ya. Langsung juga dengan interpretasi. Jadi tadi anak 1 tahun laki-laki, berat badan 6,5 kilo, langsung dia bilang, ini anaknya gizi kurang. Status gizi anak kita kurang, kemudian silakan jadwalkan kunjungan ke dokter spesialis anak atau fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kita bisa langsung tahu cuma dengan mengisi data. Kemudian ini tinggi badannya, tadi 67 cm, langsung dibilang nih, ini kan kelihatan ya, tinggi badannya di bawah garis hitam malah, udah bukan di bawah garis merah. Nah, di sini ditulis perawakan sangat pendek. Perawakan pendek itu stunting ya, jadi sudah langsung dibilang anak-anak kita perawakan sangat pendek, silakan hubungi dokter anak terdekat. Kemudian di halaman pertama ini tadi juga ada banyak menu ya. Di sini ada menu, bukan cuma untuk pertumbuhan, dia juga ada untuk imunisasi. Kalau kita klik imunisasi, dia akan keluar ini. Di sini ada semua jadwal imunisasi yang sesuai dengan usia, kemudian kita bisa isi apa imunisasi yang dilakukan pada saat itu. Kemudian bukan cuma imunisasi, dia juga ada kurva pertumbuhan yang tadi sudah kita isi sama-sama ya. Riwayat pertumbuhan juga semua tercatat, bisa diinput. Kemudian perkembangan, nah ini juga penting. Tumbuh kembang anak juga perlu kita pantau ya. Di sini ada bagaimana cara kita menstimulasi perkembangan. Ada yang 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan. Silakan Bapak Ibu klik di sini, langsung ada instruksinya. Kita harus bermain seperti apa untuk merangsang perkembangan anak kita. Yang terakhir ada artikel. Di sini banyak artikel kesehatan yang diisi oleh dokter anak biasanya, dan ini sangat bermanfaat, bisa Bapak Ibu sekalian baca. Oke, mungkin itu saja presentasi saya. Sebagai kesimpulan, stunting atau kerdil adalah suatu kondisi gagal tumbuh akibat anak itu kekurangan gizi. Sekali lagi harus ada masalah gizi, bukan karena memang ayah ibunya pendek. Yang kedua, dampak stunting ini sangat merugikan, baik merugikan anak kita sendiri, keluarga, bahkan ke depannya ini akan menjadi beban negara. Yang ketiga, ASI eksklusif 6 bulan pertama dilanjutkan sampai usia 2 tahun adalah kunci terpenting pencegahan stunting. Karena ASI eksklusif 6 bulan itu cukup untuk memberikan energi yang cukup untuk tumbuh. Yang terakhir, pemantauan tumbuh kembang anak sangat penting untuk kita bisa mendeteksi stunting
Tadi saya udah ajarin bagaimana cara memantau tumbuh kembang. Sekarang simple ya, untuk kita zaman COVID ini nggak perlu kemana-mana. Silakan download di handphone Bapak Ibu sekalian. Untuk penutup, saya mengambil satu quote dari Hippocrates. Kita tahu semua Bapak Hippocrates ini adalah bapak kedokteran dunia. Dari dulu dia sudah mengatakan hal ini. Let thy food be thy medicine, and let thy medicine be thy food. Yang artinya adalah biarkanlah makanan itu menjadi obat, dan obat itu tersebut adalah makanan itu sendiri. Nah, dalam hal ini sangat cocok kita aplikasikan dengan ASI dan stunting ya. Jadi let the breast milk be the medicine for stunting, and let the medicine for stunting be thy breast milk. Jadi biarkan ASI itu adalah obat untuk mencegah stunting, dan cara mencegah stunting adalah dengan memberikan ASI. Terima kasih, selamat ulang tahun Aimi Kalbar yang ke-8. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baik, terima kasih Dr. Evelyn. Presentasinya menarik sekali ya. Saya sampai nyatet nih, nyatet banyak. Bakal saya nanti kerja. Ya. Oke. Kalau kurang jelas silakan bertanya. Iya, teman-teman semua ya Bunda yang tadi sudah menyimak presentasi dari Dr. Evelyn, mungkin sudah punya catatan juga sama seperti saya ya, dan sudah punya pertanyaan nih yang mau diajukan sama dokter. Tapi di kolom chat kita sudah ada 3 pertanyaan, Dok ya. Boleh kita mulai ya? Untuk sesi pertama mungkin 3 pertanyaan dulu, nanti kita lanjut ke sesi kedua, termin kedua jika masih ada yang mau bertanya. Tapi saya yakin masih ada lah ya yang mau bertanya. Kita yang pertama ini dari Bidan Joan. Bidan Joan ini dari Sanggau, tetangga saya kayaknya nih. Oke, pertanyaannya ini, apakah anak yang stunting bisa dipengaruhi oleh faktor genetik? Karena terkadang ada orang tua nih yang suka bilang dulunya si anak nih begini karena ibunya juga atau ayahnya juga dulu tuh tumbuhnya lambat, badannya kecil waktu orang tuanya masih kecil gitu. Jadi ya keturunan lah gitu. Apakah ini benar dokter seperti itu? Monggo silakan dok. Ya, Mbak Joan boleh. Mbak Joannya boleh ini ya, boleh dibuka mic-nya. Oke. Terima kasih pertanyaannya Ibu Joan dari Sanggau. Memang ini satu hal yang paling sering kita hadapi ya. Orang tuh selalu bertanya, jangan-jangan karena saya kecil sih dok, gitu. Anak saya jadi pendek. Nah, ini sekali lagi tadi saya tegaskan, definisi stunting adalah anak itu pendek karena masalah gizi, bukan karena masalah genetik. Kalau papa mamanya pendek, saya share screen lagi ya. Kita punya rumus untuk menghitung potensi genetik anak, ya. Nih, di sini boleh Bapak Ibu screenshot, boleh dicatat ya. Jadi potensi kita ukur dulu tinggi badan ayah dan tinggi badan ibu, kemudian kita ukur yang namanya parental height. Jadi gabungan antara tinggi badan orang tua kita itu berapa, kemudian potensi tinggi badan anak itu jadi berapa. Kalau memang bapak ibunya pendek, nggak mungkin anaknya tinggi, itu betul, ya. Tetapi dengan kita nggak tahu, kita tuh waktu kecil kita bagaimana nutrisi kita sehingga kita pendek. Nah kalau kita pendek karena stunting, harusnya anak kita nggak boleh. Ya jadi kita boleh menghitung potensi genetik dari rumus ini. Kalau memang tinggi ibunya cuma 145, tinggi ayahnya cuma 155, memang nggak mungkin anaknya jadi 170 kalau dihitung berdasarkan rumus ini. Ya, jadi silahkan konsultasi untuk detailnya sama dokter atau dokter anak yang ada di sana ya. Jadi bisa saja memang itu sama kayak ibunya, tetapi untuk mengatakan seorang anak itu stunting, dia harus ada masalah gizi. Bukan cuma genetik. Kalau memang papa mamanya pendek, anaknya makannya bagus, semuanya bagus, memang badannya kecil, itu nggak masalah. Tetapi sekali lagi, yang mengatakan itu masalah atau tidak masalah, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Apakah cukup, Bu Joan? Ada pertanyaan lagi? Kak Jo, gimana? Sudah boleh cukup. Nih? Terima kasih. Sudah, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Makasih ya Kak Jo.
Jadi saya pendek, bukan Ya, sama-sama. saya pendek ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2, Bu Dokter, dari Mbak Diah dari Klaten. Jauh nih. Pertanyaannya, apa benar anak cacingan dapat berakibat stunting? Dapat mengakibatkan stunting. Kemudian bagaimana pengaruhnya dan bagaimana cara penanganan cacingan ini untuk mencegah stunting? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Dia dari Jawa Tengah jauh ya. Ya, jadi tadi kalau Ibu menyimak apa yang saya jelaskan, anak sakit itu merupakan salah satu penyebab dari stunting. Jadi termasuk sakit cacingan. Apa yang terjadi kalau anak itu cacingan? Cacing itu berada dalam usus kita dan dia merebut nutrisi yang masuk ke dalam badan kita. Jadi sebagian direbut oleh cacingnya yang tambah besar, bukan badan anak kita yang bertambah besar. Karena nutrisi yang ada direbut sama cacing, kemudian tubuh juga berusaha melawan cacing, jadi energi yang harusnya dipakai untuk tumbuh malah habis untuk melawan cacing tersebut. Otomatis cacing betul dapat berakibat membuat anak kita menjadi stunting. Ya, jadi bisa. Kemudian penanganan cacingan untuk mencegah stunting, kalau anak ibu cacingan, silahkan berobat ke dokter, nanti biar diperiksa, dipastikan jenis cacingnya apa, nanti akan diberikan obat. Kalau memang tidak ada gejala, nah memang rekomendasinya anak kita mendapatkan obat cacing setiap 6-12 bulan. Ya, silakan konsultasikan sama dokter yang ada. Oke, Mbak Diah, gimana? Boleh di-unmute kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup? Sudah cukup kayaknya ya. Oke, baik. Selanjutnya dokter ada dari Mbak Bunga Duha. Ini pertanyaannya pun saya dulu pernah nanya kayak gini nih. Dok, benarkah kalau anak laki-laki itu, boys itu tumbuhnya lambat di awal tapi cepat setelah dia pubertas? Tumbuh cepat apalagi tinggi gitu, meningkat tingginya. Tapi berbanding terbalik dengan perempuan. Anak perempuan ini tumbuh cepat di awal, tapi kalau udah remaja, dia udah dapat menstruasi pertama, lalu dia stagnan pertumbuhannya. Kalau sudah mencapai 150 lah dia tingginya, nggak tinggi-tinggi lagi. Ini gimana? Apakah benar seperti itu? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya pun bisa share screen lagi bentar ya. Oke, tadi pertanyaannya apa benar laki-laki tumbuhnya awalnya cepat terus jadi puber jadi cepat gitu. Awalnya lambat terus puber jadi cepat gitu ya. Ya, itu memang natur pertumbuhan anak ya. Jadi kita lihat kalau misalnya di awal pertumbuhan anak itu cepatnya 2 tahun pertama. Kemudian kecepatan pertumbuhan akan landai sampai dia mencapai usia pubertas. Di usia pubertas karena hormon pertumbuhannya banyak keluar, percepatan pertumbuhan anak menjadi sangat drastis ya. Jadi yang kalau ibu-ibu lihat anak-anak yang masuk usia puber langsung tinggi, badannya langsung tinggi. Itu memang siklus proses pertumbuhan anak seperti itu. Baik perempuan maupun laki-laki. Itu yang pertama. Jadi kita tahu itu normal atau tidak normal, sekali lagi kita harus plot ke kurva pertumbuhan. Kita lihat meskipun dia percepatan pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, tetapi dia tetap harus naik. Jadi nggak ada alasan anak itu nggak tambah panjang tiap tahunnya, tidak ada alasan anak itu berat badan tidak nambah tiap tahunnya. Kita lihat kurva ini selalu naik, mau laki-laki mau perempuan itu naik, ya. Cuma memang kita lihat kalau laki-laki puncak pertumbuhannya lebih di akhir-akhir. Jadi laki-laki itu pertumbuhannya dikatakan bisa sampai 20 tahun. Ya, kalau perempuan, kita lihat grafiknya sudah mulai melandai di usia 16-17 tahun. Memang dia lebih cepat stop pertumbuhannya untuk perempuan dibandingkan laki-laki. Tetapi dia harus trennya itu terus naik gitu untuk perempuan ya. Jadi tidak sebaliknya, tidak perempuan itu lebih cepat di awal, habis itu puber dia lambat gitu, tidak. Dia akan melambat setelah pubertas. Sebelum pubertas, kecepatan pertumbuhan laki-laki dan perempuan itu sama. Iya. Mana Mbak Bunganya ya?
Mbak Bunganya tadi lip sebentar, masuk lagi nggak nih kayaknya? Tapi katanya dia mau konsul sama dokter nanti. Boleh, silakan datang aja. Iya. Untuk Oke, baik. Berat badan anak ideal itu ada tadi mungkin Tadi bisa sudah. Nah, ya nanti di-share aja, bisa di-download, bisa di-print ya. Oke, baik. Termin pertama 3 pertanyaan sudah kita lewati. Kayaknya kita buka sesi diskusi yang kedua. 3 pertanyaan berikutnya, nih kayaknya dari Mbak Aci nih kayaknya nih. Dari Mbak Putri Ayu, Pontianak Aimi Kalbar. Pertanyaannya dokter, apakah anak yang prematur memakai GC buku pink? Karena di lapangan baik anak cukup bulan dan prematur itu memakai GC sama di buku pink. Hai Mbak Putri, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Untuk bayi prematur, memang kita nggak bisa menargetkan. Masa kita nargetin anak 1 kilo, tumbuhnya di usia 1 bulan sama dengan anak 3 kilo. Memang nggak bisa. Jadi, kalau bayi prematur itu ada kurva sendiri, ya namanya Fenton ya. Kurva Fenton itu dipakai sampai anak itu mencapai usia koreksi 40 minggu. Jadi misalnya anak itu lahir 32 minggu, nggak boleh langsung pakai growth chart yang buku pink. Dia harus pakai kurva Fenton dulu sampai anak itu berusia 40 minggu usia gestasinya, baru kita pindah ke growth chart yang buku pink. Nah, kalau anak itu sudah pakai growth chart buku pink, tentunya pun kita nggak bisa menargetkan pertumbuhannya sama seperti anak yang lahir cukup bulan, beratnya cukup. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus menghitung usia koreksi. Ya, jadi misalnya seorang anak lahir prematur 2 bulan. Dia lahir 7 bulan ya. Saat ini dia misalnya lahirnya 1 Januari tahun 2020, 1 Januari. Sekarang usianya 5 bulan ya, dan dia lahir prematur 2 bulan. Jadi untuk plot ke kurva yang growth chart, kita harus lakukan koreksi. Usia dia 5 bulan yang sebenarnya dikurangi dengan usia prematurnya 2 bulan. Jadi 5 bulan dikurangi 2 bulan, jadi usia koreksi dia saat ini adalah 3 bulan. Saat kita memplot pertumbuhan, berat badan, panjang badan, lingkar kepala, maupun perkembangan, kita harus targetin ke usia koreksi. Jadi pakai batas 3 bulan. Sampai kapan ini dikoreksi? Sampai anak tersebut berusia 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena dianggap bayi-bayi prematur itu harus sudah bisa mengejar pertumbuhan dan perkembangan di saat dia berusia 2 tahun. Itu ya Mbak Putri. Apakah cukup jelas? Dok, cukup dok. Sebetulnya ini mumpung lagi rame dan banyak tenaga kesehatan, jadi kita semua bisa tahu, tidak bisa memplot bayi prematur dengan growth chart buku pink, karena yang di lapangan tuh biasanya mereka terus nanti mereka bilang, nih ibu anaknya stunting. Aduh, karena saya pengalaman pindah ke puskesmas beda, dia ngelihat buku pink ini, Mbak ini anaknya stunting. Saya bilang, Bu, anak saya prematur, Ibu lihatnya yang ini aja gitu. Mumpung banyak tenaga kesehatan, jadinya mungkin kita sama-sama bisa sharing gitu. Jadi nggak bisa ya dokter ya pakai buku pink ya, nggak bisa pakai buku pink, harus pakai Fenton ya dok ya. Iya, betul sekali. Jadi memang saya nggak masukin di sini karena ini banyak tenaga kesehatan. Makasih loh Mbak Putri sudah tanyain, jadi kita bisa sharing sama-sama ya. Iya, jadi nggak bisa, memang harus kita lakukan koreksi sesuai dengan prematuritas dia berapa bulan. Iya. Oke, baik. Kasian dong anaknya lahir 1 kilo, 1 bulan 2 kilo dibilang kurang kan? Nah, iya, kasian dok. Biasa. Makasih ya dok. Sama. Sudah cukup ya Mbak Ci? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marina Sinaga dari Sanggau. Pertanyaannya, adakah pengaruh stunting pada anak yang berusia 9 bulan memperoleh ASI dari ibunya yang hamil? Jadi maksudnya ASI tandem kayaknya ini ya, dokter? Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, ibu yang hamil
memang kalau memang tidak ada kontraindikasi, memang masih boleh memberi ASI. Itu betul ya. Dan itu yang pertama, statement pertama. Yang kedua, anak itu menjadi stunting tidak hanya karena masalah gizi 1 bulan. Ya, tadi saya bilang masalah gizinya harus berlangsung lama, bukan cuma 1 bulan. Kalau 1 bulan, yang akan terjadi beratnya nggak naik dulu, tidak naik sesuai target. Tinggi badan dia belum akan terpengaruh. Ya, tinggi badan akan terpengaruh kalau kondisi itu berlangsung lama dan tidak dikoreksi. Nah, jadi kalau anaknya 9 bulan, ibunya hamilnya udah berapa bulan nih? Kita perlu tahu dulu ya kan, untuk memprediksi apakah memang nutrisinya nggak cukup dari ASI ibunya sehingga membuat dia menjadi stunting. Kalau ibunya baru hamil 1-2 bulan, pasti itu bukan pengaruh ke tinggi badan anak tersebut. Ya, tetapi memang harus diketahui bahwa pada saat hamil kita mengeluarkan hormon-hormon tertentu yang bisa membuat produksi ASI itu berkurang. Tapi itu tidak terjadi pada semua ibu ya, masing-masing. Ada ibu yang hamil fine-fine aja, ASInya tetap banyak. Tetapi memang ada kondisi di mana ibu-ibu yang hormonnya lebih tinggi dan lebih sensitif, akhirnya produksi ASInya berkurang dan itu bisa membuat pertambahan berat badan anak tuh tidak naik seperti yang kita harapkan. Itu betul. Tetapi silahkan konsultasi ke dokter anak atau dokter yang ada atau tenaga kesehatan yang ada, apakah memang stunting yang terjadi pada anak ibu itu masalahnya karena apa. Itu harus ditanya betul-betul. Karena anak 9 bulan ini sudah MPASI kan. Nah, MPASI-nya juga harus ditanya betul. Jangan langsung menyalahkan ASI-nya kurang, tetapi bagaimana juga pemberian MPASI-nya selama ini. Bagaimana rule of feeding, apakah sudah memberikan dengan benar, tepat dan sehat, apakah sudah semua. Itu harus digali semuanya. Jadi, ada pengaruh atau tidak terhadap stunting kalau hamil baru 1-2 bulan? Tidak. Itu jawabannya. Oke, baik. Jadi kalau begitu dilihat dari usia kehamilannya juga dan memang apakah ada faktor lainnya ya dok ya, berarti kehamilan tidak berpengaruh. Oke, gimana Mbak Marina? Makasih dokter, puji Tuhan saya sih tidak mengalami stunting, cuma antisipasi saja karena saat ini kayak sepertinya jalan 3 bulan. Maksudnya kalau memang akan berpengaruh lebih baik kita stop. Karena kemarin sempat mencoba memberikan susu formula dari produk Morinaga itu, dia hisap tapi setelah itu disembur sama dia, jadi dia nggak mau. Jadi saya coba bertanya, kalau pengaruh kan kita akan terus coba supaya diganti aja menjadi formula. Tapi puji Tuhan saat ini perkembangannya baik. Ya, tapi anaknya pinter ya, anaknya lebih memilih ASI kan, tuh. Iya, betul. Dia tahu mana yang terbaik. Jadi untuk menyusui pada saat hamil, silakan konsultasi dulu sama dokter obgynnya atau bidannya. Kalau kehamilannya aman ya fine-fine saja, nggak perlu kita berikan susu formula. Dan ingat usia 9 bulan MPASI sudah mulai banyak porsinya 40% kan. Jadi kita juga bisa kejar di MPASI-nya, nggak cuma ASI-nya. Ya. Siap dokter, terima kasih banyak. Sama, semoga aman-aman persalinannya nanti. Oke, baik. Termin kedua sudah selesai. Kayaknya ini banyak sekali pertanyaannya dokter ya, masih ada di bawah. Jadi ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Henita, dari Ibu Miarida. Masih pertanyaan ke-6 deh, catatan saya yang kelewatan. Jadi dari Ibu Mia, ini mama muda nih, tetangga saya di kantor ini. Pertanyaannya, apakah anak yang telah dikatakan gagal tumbuh atau stunting dapat kembali menjadi tumbuh normal seusianya? Apakah dengan perbaikan gizinya dapat mengejar pertumbuhan normal seusianya? Bisa nggak dok nih? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat baik ya, Ibu Mia. Ini lupa tadi saya sebutkan di presentasi saya. Jadi, kita fokus ke 1000 hari pertama bayi itu hidup ya. Jadi dalam 2 tahun awal harusnya kalau kita deteksi ada stunting, kita bisa mengejar dengan lebih baik. Karena dalam 1000 hari pertama pertumbuhan otak itu luar biasa.
Kalau ada masalah dan kita bisa intervensi, semoga dia bisa mengejar. Tetapi dari penelitian yang ada, mungkin panjang badan, tinggi badan, dia bisa balik normal lagi setelah kita melakukan intervensi gizi. Tetapi tidak dengan dampak terhadap perkembangan otak. Nah, itu yang kita harus betul-betul ingat. Jadi jangan sampai terjadi stunting, karena dampak kalau otaknya itu sudah kena atau sudah terganggu, itu sifatnya irreversible, dia tidak balik. Tinggi badan balik, berat badan balik, tetapi dampak terhadap IQ, kepintaran, itu tidak balik. Oke, jadi yang paling penting jangan sampai IQ-nya turun 11 poin tadi tuh ya dok ya? Betul, 11 poin. Ya, kalau BB-nya masih bisa kembali. Ya, jadi harapan kita kan anak kita mencapai potensi yang tertinggi yang dia bisa, ya kan? Kalau dia bisa IQ 140, kenapa harus jadi 129 ya? Nggak, meskipun 129 itu masih superior gitu kan? Iya. Gimana Bu Mia? Bu Mianya mute kayaknya. Oke, baik. Ya Mia, boleh? Ada yang masih mau ditanyakan? Raise hand tadi dia. Halo, kayaknya jaringan nih dokter. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja ya. Ke Ibu Henita, pertanyaan dari beliau dari PKK Sanggau ini. Bagaimana mengatasi ibu yang melahirkan tapi tidak bisa menyusui? Halo Ibu Henita, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan saya dulu ya, kenapa dia nggak bisa menyusui? Ada masalah kesehatan kah atau apakah? Jadi memang inilah ya fungsi kita, tenaga kesehatan, AIMI, Sanggau Peduli ASI. Jadi kita harus melakukan edukasi ibu-ibu itu dari sebelum ibu itu melahirkan ya. Jadi dari hamil dia sudah harus tahu bagaimana dia akan memberikan ASI. Jadi edukasi ini sangat penting untuk mempersiapkan mental ibu, mempersiapkan tekad ibunya, demikian juga suaminya dan keluarganya, supaya dia tahu apa yang akan dilakukan ketika dia sudah punya anak. Kalau misalnya dia sudah melahirkan dan dia tidak ada bekal apapun, nah disinilah angka keberhasilan menyusui akan turun jauh ya, jadi akan sulit. Dia udah panik, udah berhadapan sama bayi, sedangkan ASI kok belum ada, dia pikir setetes dua tetes itu kurang, ya dia karena dia nggak tahu. Nah disitulah dia akan jatuh ke alternatif lain. Ya, jadi mungkin pertanyaannya harus lebih detail, alasan nggak bisa menyusuinya karena dia nggak paham, ASI nggak keluar, atau memang ada alasan medis dia nggak bisa menyusui. Nah mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya, Bu. Silakan Bu Henita, bisa diperjelas pertanyaannya Bu, kenapa dia ini tidak bisa menyusui setelah melahirkan? Silakan Bu, terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih sebelumnya. Yang menjadi ini saya adalah ibu itu memang kurang pemahamannya untuk bagaimana dia menyiapkan diri untuk menyusui tadi, sehingga dipaksakan pada saat dia sudah melahirkan ternyata juga masih belum bisa untuk mengeluarkan ASI-nya. Jadi itu yang menjadi ini saya. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Bu. Berarti Ibu udah tahu dong ya masalahnya ya. Jadi mungkin kalau udah terlanjur anaknya lahir itu perlu pendampingan dan perlu edukasi baik dia, suami maupun keluarganya. Kemudian kita dampingi. Yang paling penting adalah ibunya yakin. Ibunya tahu dulu, tahu baru dia bisa yakin bahwa ASI itu 99% lebih ibu pasti bisa menyusui ya. Asalkan sabar, asalkan betul-betul posisi perlekatan betul, kemudian support sistemnya betul. Jadi mungkin yang sekarang bisa dilakukan adalah pendampingan. Pendampingan dari mungkin ibu di mana di Sanggau ya? Ya, Sanggau Peduli ASI ya. Kemudian berikan edukasi sama dia, sama keluarganya, pentingnya ASI seperti apa, kemudian bagaimana cara menyusui yang benar. ASI itu akan keluar banyak tuh, yang dia bilang banyak menurut dia itu seperti apa. ASI umur 1 hari 5-7 cc juga sudah cukup. Nah itu dia dan keluarga dia harus tahu.
Nah, mungkin perlu didampingi itu, Bu. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Ya, sudah jelas ya Bu Henika ya. Boleh Ya, nanti ya, kita ketemu sama-sama kader PPA, nanti kita ketemu SPA ya, ngobrolin ini. Ya. Oke. Semangat. Baik, terima kasih Ibu. Dokter, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada direct message nih dari Ibu Nur Azmi dari Jakarta. Apakah iya anak yang memiliki goal BB pada usia tertentu? Maksudnya mungkin ada BB idealnya gitu ya dok ya, goal BB katanya pada usia tertentu. Misalnya usia 1 tahun harus 10 kilo, 2 tahun harus 12 kilo, dan seterusnya. Sedangkan yang saya tahu goal BB di usia 1 tahun adalah 3 kali berat badan lahir. Ya, tren di kurva pertumbuhan primaku interpretasinya selalu baik meskipun BB tidak sampai 10 kilo pada usia 1 tahun. Bagaimana tanggapan dokter? Dan kapan kita sebagai orang tua harus waspada atau khawatir? Ya. Silakan dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Nur Asmi di Jakarta. Ya, Bu Nur Asmi udah pakai primaku ya. Itu sangat nyaman ya kita memantau berat badan. Jadi memang betul seorang anak itu kita harus memantau pertumbuhannya terus. Dan berat badan ideal untuk masing-masing anak itu berbeda ya. Saya share screen lagi, saya ambil lagi tadi kurva yang tadi. Oh, berat badan saya nggak masukin di sini ya. Ini sama dengan tinggi badan ya. Jadi nah, pakai ini aja. Ini ada berat badannya. Jadi kita nggak bisa menilai status gizi seorang anak hanya dari satu titik. Jadi nggak bisa anak datang ke saya 1 tahun 10 kilo. Oh, gizinya baik Bu. Nggak bisa. Jadi kita menilai pertumbuhan anak itu bagus atau tidak itu harus dengan pemantauan. Jadi harus dicatat lahir berapa kilo, 1 bulan berapa kilo, 3 bulan, 5 bulan, kalau setiap imunisasi berapa kilo, baru kita bisa bilang anak itu status gizinya baik. Ya, jadi status gizi bukan titik, bukan 1 kali pertemuan. Ibu bisa bayangkan anak 1 tahun datang ke saya 10 kilo, saya bilang baik. Ternyata ibunya baru cerita, bulan yang lalu dia 11 kilo dok, sekarang 10 kilo. Berarti gizinya tidak baik-baik saja. Ya, jadi tidak ada satu angka yang bisa menunjukkan ini status gizinya baik. Semua itu pemantauan. Nah, apa yang disebut berat badan ideal seorang anak? Berat badan ideal seorang anak adalah ketika dia berada dalam area yang aman. Tadi kalau Ibu lihat min 1, min 2 ya. Ini berat badan hampir sama, cuma di sininya kilo ya, tapi grafiknya hampir sama, jadi saya pakai ini aja. Jadi area aman adalah antara -2 sampai +2. Di sini, antara garis merah ini, itu adalah area aman. Nah, ketika dia lahir di titik ini, kita mengharapkan pertumbuhan berat badan dia itu mengikuti garis ini. Ya, jadi kalau dia pertumbuhannya tiap bulan di primaku sesuai dengan garis ini, itu nggak masalah, itu sesuai dengan harapan kita. Tetapi apa yang terjadi kalau lahirnya dia di sini, kemudian nanti usia 6 bulan dia udah mepet ke garis merah. Artinya ada flattening curve, kurvanya mendatar. Itu pertumbuhannya tidak sedang baik-baik saja. Ya, jadi memang betul rumus yang Ibu bilang, anak 1 tahun 3 kali berat badan lahir, tapi itu adalah secara kasar. Jadi kita harus lihat lebih detail setiap bulan pertambahan berat badannya seperti apa. Kalau anak lahir 2,5 kilo, pada saat 3 bulan dia sudah mencapai 5 kilo misalnya. Kemudian umur 1 tahun dia turun jadi 6 kilo. Itu berarti nggak naik bagus gitu. Tetapi beda halnya kalau misalnya dia lahir 2 kilo, kemudian nanti 6 bulan dia menjadi sekitar 6,5 kilo, 1 tahun 8 kilo, mungkin itu di kurvanya masih bagus. Jadi kita nggak bisa pakai satu titik untuk menyatakan berat badan itu normal atau tidak. Pertambahan berat badan per bulan itu sangat penting. Nah, pertambahan berat badan per bulan itu ada minimalnya. Nah, di situ pun kita harus lihat setiap bulan itu pertambahannya bagus atau tidak. Jadi sekali lagi primaku tidak bisa dijadikan alat diagnosis, tetapi primaku bisa memberikan alarm. Untuk mendiagnosis diperlukan anamnesis, Ibu harus cerita bagaimana
pertambahan berat badannya selama ini, bagaimana pola makannya, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter, baru nanti kita bisa menentukan status gizi anak ini baik atau tidak, ya. Jadi mungkin kalau ibu ragu, ibu silakan konsultasi sama dokternya selama ini seperti apa. Yang kita perlukan adalah dia memang mengikuti sesuai dengan grafik ini. Naiknya itu harus sesuai dengan garis. Kalau naik nggak sesuai dengan garis, meskipun ada di area aman, itu tetap tidak aman. Apakah cukup jelas, Bu? Bu Nur Azmi, gimana? Mana ya ibunya nih? Kayaknya sudah cukup. Oke, Ya. baik. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya, Dok ya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Dari Ibu Nina. Nina ini di Sanggau. Pertanyaannya, sampai usia berapa tahun minimal perkembangan dan pertumbuhan terakhir dari anak laki-laki maupun anak perempuan? Batas akhir pertumbuhannya, Dok. Tadi sebenarnya udah disinggung sama dokter ya? Iya, betul. Jadi kalau definisi anak itu sampai 18 tahun. Jadi anak itu tumbuh dan berkembangnya sampai usia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, kalau laki-laki ada yang mengatakan bahwa dia bisa bertambah tinggi sampai 21 tahun. Lebih panjang daripada perempuan. Ya, sampai usia 18. Bu Nina gimana? Silakan dibuka mic-nya. Ya, Bu, ya. Iya, jadi tadi dokter menjawab pertumbuhan itu akan berhenti pada usia 18 atau pada laki-laki itu bisa nambah lagi sampai usia 20 itu ya, Dok ya? Iya, betul. Oh, itu. Iya. Bagaimana? Ya. Masih ada yang mau dipertanyakan lagi, Bu Nina? Enggak ada, Bu. Cukup itu, Ja. Sudah cukup ya. Oke, baik. Terima kasih. Sama. Oke, dokter selanjutnya dari Felty Trifosa ini. Duh, namanya kayak nama peri ya. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengisi daftar hadir karena itu penting sekali karena sebagai panduan panitia untuk menuliskan nama dan gelar teman-teman di sertifikat yang nanti akan dibagikan. Silahkan mengisi daftar hadirnya dengan nama dan gelar yang benar ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan dari Mbak Peti Trifosa dari Sleman. Aduh, jauh juga nih. Anak pertama beliau ini usianya 22 bulan. Anak keduanya berusia 11 hari. Dan sejak hamil memang tandem nursing dan tidak ada masalah sebenarnya. Anak pertama saya hanya menyusui saat mau tidur, tapi sekarang saat adiknya lahir, intensitas menyusuinya justru malah meningkat. Cemburu kayaknya nih ya. Saya khawatir akan bikin kenyang dan malah berkurang porsi makan MPASI-nya, padahal usia 22 bulan ASI udah nggak mencukupi kebutuhan nutrisinya. Yang pertama kali ya. Ya, seperti itu ya. Ini pertanyaannya. Mohon saran. Mohon sarannya, Dok, apakah tidak apa-apa kondisi si kakak yang meningkat intensitas menyusuinya? Mungkin apakah ada pengaruhnya untuk adiknya gitu ya? Karena kakaknya lalu rebutan ASI nih sama si adik. Ya, terima kasih, hebat sekali ya Bu Peti ya, masih bisa menyusui keduanya sampai sekarang sudah melahirkan anak usia 11 hari. Nah, jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini masih banyak pertanyaan yang harus dijelaskan dulu ya. Bagaimana selama ini pola makan anak yang pertama, kemudian bagaimana pertumbuhan dia selama ini. Apakah memang tercukupi dari MPASI dia dan ASI selama ini, itu juga harus ditinjau. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya anak pertama pertumbuhannya baik-baik saja, MPASI-nya sesuai dengan target, yaitu sehat dan tepat, dan cara pemberiannya bagus, sebenarnya nggak ada masalah ya. Paling kita harus cari tahu aja kenapa dia jadi lebih sering. Mungkin betul ada dia mencari perhatian, karena dia merasa perhatian itu sudah terbagi, jadi dia lebih sering. Gitu. Nah, untuk anak kedua, 11 hari, kita harus lihat dulu kecukupan ASI-nya cukup atau tidak. Belum tentu itu tidak cukup ya. Kita bisa lihat dari satu, nanti frekuensi BAK dari anak tersebut. Kalau sehari target kita 6 hari.
sorry anak training room. Jadi sehari frekuensi yang dikatakan cukup adalah 6 kali sehari untuk buang air kecilnya. Kemudian lihat pola buang air besarnya, kemudian lihat dia rewel atau tidak, dia tidur, pola tidurnya seperti apa, dan nanti kita bisa evaluasi juga di pertambahan berat badan anak itu. Nanti silahkan timbang berat badannya. Kalau misalnya dua-duanya bagus, yang saya rasa nggak masalah, bisa tetap memberikan ASI seperti biasanya. Mungkin itu ya Mbak Peti. Apakah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Mbak Peti? Jadi harus dievaluasi ya, nggak bisa cuma begini aja, bisa atau tidak. Dievaluasi. Ya, halo dok. Ya. Halo dok. Ya, halo. Iya, ya jadi kalau apa yang adiknya sih semuanya, kalau berat badan belum ditimbang lagi, karena kan masih 11 hari. Ya. Kemarin yang tapi kalau untuk BAK tadi yang dokter udah sebutkan untuk indikatornya sih sejauh ini baik, dia tidak rewel, BAK-nya bagus, terus nenek-nenek juga baik. Tapi saya khawatirnya ke kakaknya aja sih gitu, karena kan saya ngurus sendiri di rumah dan saya juga belum timbang-timbang kakaknya lagi. Maksudnya ini karena dia baru 11 hari, apakah maksudnya secara nutrisi apakah sebaiknya saya mulai ini apa sih namanya kayak hentikan gitu, disapi dini, jadi kan dia belum 2 tahun. Ya. Apa saya sebaiknya mulai sapi si kakak, kasih pengertian pelan-pelan, karena dia sekarang nyusunya makin meningkat, setiap adiknya nenek ikutan gitu. Ya betul. Jadi mungkin betul ya, memang dia pengen ngikut gitu ya. Jadi nanti kita memang akan biasanya kan anjuran menyapih itu 24 bulan. Tapi kalau bisa lebih boleh gitu, nggak ada masalah. Nah, saya rasa nggak ada salahnya kita mulai memberikan antang-antang dari sekarang untuk si kakak ya. Karena gini, kita semua perlu tahu bahwa proses berhenti menyusui adalah proses yang besar, event yang besar untuk anak. Mungkin seperti kita kalau misalnya kita mau wisuda atau kita mau menikah gitu. Itu event besar buat dia. Nah, sama seperti event dia punya adik gitu. Jadi mungkin dia merasa kok selama ini saya sendiri, terus sekarang ada yang lain, jadi saya juga nggak mau kalah gitu kan. Jadi mungkin kita perlu kasih pengertian pelan-pelan. Hanya menyusu di saat jam yang dia perlu menyusu. Dengan adiknya menyusu belum tidak berarti dia juga harus menyusu gitu. Dan itu tidak berarti dia tidak disayang. Nah itu harus kita komunikasikan. Meskipun dia masih kecil, meskipun dia tidak bisa berespon, tetapi dengan kita bicara, otomatis anak itu bisa ngerti kok, nanti pelan-pelan dia akan mengerti. Sama juga seperti misalnya ibu mau menyapih anaknya nanti 2 bulan lagi misalnya. Nggak apa-apa diomongin dari sekarang, nanti kalau udah tiup lilin yang kedua, kita stop nenen ya gitu. Jadi dia tahu, dia mempersiapkan diri. Meskipun dia nggak ngomong seperti kita, dia nggak bisa express feeling seperti kita. Tetapi dengan ngomong seperti itu, dia menjadi lebih siap. Dia nggak kaget gitu. Jadi mungkin dia kaget yang bikin dia, saya nggak mau kalah, saya juga mau nenen juga sama kayak Dede. Nah itu masalahnya. Tapi untuk masalah nutrisi, selama mungkin ibu perlu nimbang berat badan, evaluasi MPASI. Kalau misalnya memang itu baik-baik saja, saya rasa nggak ada masalah dua-duanya. Yang perlu disiapkan sekarang adalah itu rencana menyapi, pengertian dia, adiknya tuh seperti apa, bahwa kasih sayang itu tidak terbagi, melainkan bertambah gitu. Itu dia perlu mengerti. Oke, siap dok. Nangkep siap. Dok. Ya, semoga lancar-lancar ya. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Baik, Mbak Peti sudah cukup ya? Cukup Mbak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Pasti 6 bulan lulus nanti. Oke, baik. Selanjutnya dokter ada dari Sanggau lagi nih pertanyaan dari Mbak Rizka Mulyana. Pertanyaannya gimana sih caranya kita mengatasi jika anak usia yang sudah MPASI 6 bulan dan seterusnya tapi tetap susah makan nih. Tapi supor atau ASI mau dan ngemilnya juga tidak terlalu. Maksudnya susah makan pas saat ngasih MPASI kayaknya. Ini PR emak-emak ini memang dokter. Pasti ada masanya kan anak susah makan gitu. Ya, kayaknya pertanyaan Bu Rizka ini adalah salah satu topik
lanjutan nanti ya untuk seminar AIMI dan Sangga Peduli ASI ya. Jadi anak GTM, anak susah makan itu banyak penyebabnya. Mungkin nanti harus dievaluasi bagaimana feeding rules-nya, apakah jadwal pemberian sudah tepat, lingkungannya sudah tepat, prosedurnya sudah tepat, jadwal itu seperti apa. Nah, apakah lingkungannya menyenangkan, tidak dipaksa, tidak ada distraksi. Jadi ini panjang sekali yang harus dievaluasi. Tapi kalau memang itu sudah sampai suatu tahap yang mengkhawatirkan, silakan konsultasi ke dokter. Tetapi jangan khawatir, anak itu belajar sudah MPASI 6 bulan. Maksudnya udah mulai MPASI 6 bulan, sekarang anaknya 12 bulan gitu ya? Atau anaknya baru 6 bulan, baru mulai belajar makan? Mbak Ika boleh buka ininya, mic-nya? Halo dok. Ya halo. Nah jadi gini, kan kebanyakan anak usia udah MPASI 6 bulan. Dan bulan seterusnya sampai 9 bulan, sampailah seterusnya. Jadi dia itu makannya itu kurang gitu. Tapi dia ngambilnya pun dikasih buah atau cemilan apa gitu, dia tetap kurang. Jadi dia tuh baru MPASI, terus dikasih kan cara gimana ya? Dia mau makan, tapi itu enggak mau gitu. Jadi dari dikasih buah, dikasih cemilan. Pokoknya semua nggak mau aja lah ya. Jadi kalau si ibunya ini, kalau kasih sufor, itu lebih dominan sufor. Jadi asam itu pun juga terlalu banyak. Ya. Itu gimana? Ya, jadi betul seperti yang tadi saya bilang, kita harus mengevaluasi ini secara menyeluruh. Baiknya untuk kasus itu silakan bawa ke dokter anak untuk konsultasi masalah makan. Jadi yang harus dievaluasi adalah satu, jadwal tadi. Yang kedua, lingkungan pemberian makan. Yang ketiga, bagaimana prosedur pemberian makan. Kalau semua itu sudah baik, kita harus evaluasi juga apakah ada sakit-sakit tertentu yang membuat anak itu tidak mau makan. Ya, jadi ini harus dievaluasi oleh tenaga kesehatan. Silakan bawa konsultasi saja, Bu. Atau nanti kita bikin seminar yang lain lagi, mungkin Aimi bikin seminar lain lagi, di situ khusus dibahas MPASI dan masalahnya. Karena nanti kalau jelasin itu panjang 1 jam lagi. Oke. Terima kasih, Dok. Oke, sudah cukup, Ika? Cukup ya, Ika ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sesi berikutnya. Oke, baik dokter, kita lanjut ke Ketapang. Ya. Ketapang ini dari Ibu Dwi, pertanyaannya, apakah benar nih dok, tinggi badan saat usia 2 tahun tinggi badan saat usia 2 tahun adalah tinggi maksimal yang akan dicapai? Ya enggak lah, 2 tahun cuma berapa senti. Ya. Kemudian apakah ada tips makanan khusus dokter untuk memaksimalkan tinggi badan? Jadi supaya tingginya maksimal nih, adakah makanan khusus dok? Makanannya menu lengkap. Makanannya tetap menu lengkap ya, seperti nanti menu MPASI, nanti ikutin tuh seminar dari Dr. Tan Shot Yen tanggal 4 April, jangan lupa ya. Kalian promosi nih. Jadi nggak ada makanan tertentu, yang penting kalorinya cukup. Kalori itu terpenuhi dari karbohidrat, protein, dan lemak. Protein yang baik untuk pertumbuhan yang terutama kita utamakan adalah protein hewani. Jadi silakan kasih anaknya makan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, ditambah dengan kalau belum 2 tahun ya, pasti ya. Oke, Bu Dwi gimana? Ama masih kurang jelas? Kalau ada alergi dokter, dia nggak bisa makan seafood. Gitu. Jadi itu kurang ya? Alternatif protein hewani itu kan banyak sekali ya. Alergi seafood, seafoodnya apa? Udang, kepiting, ikan, ya, cumi-cumi, itu kan banyak variasi. Kemudian non seafood juga bisa,
seperti kita kasih daging ayam, daging sapi, itu kan semua juga sumber protein hewani. Dan alergi itu biasanya pun tidak menetap. Nanti kalau seiring pertambahan usia, ada yang alerginya bisa hilang, jadi dicoba lagi. Gitu. Jadi nggak ada satu makanan khusus yang bisa naikin berat badan, nggak ada. Kalau dia alergi satu jenis makanan, ya makanan yang dia alergi itu saja yang tidak perlu dimakan, sisanya yang lain boleh kan? Banyak sumber yang lain. Iya. Telur juga bisa. Oke. Jelas, Bu Dwi? Oke, gimana Bu Dwi? Sudah ya? Sudah, oke, sip. Oke, baik. Betul, ternyata waktunya sudah mendekati akhir ya. Panitia gimana nih? Mau lanjut atau masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan 2 lagi, kita lanjut aja ya, dokter ya? Boleh. Oke. Tadi dari Mbak Dwi sudah. Kalau dari Mbak Hilda ini kayaknya cuma saran aja nih ya. Karena ternyata katanya pengetahuan mengenai menyusui bayi itu tidak hanya diperoleh pada saat hamil dan melahirkan. Jadi perlu pemberian pengetahuan lebih dini kepada calon ibu nih. Tentang bagaimana cara menyusui, mengenai cara bagaimana menyusui itu lebih penting. Edukasinya itu bisa diberikan ke calon pengantin pada saat mendaftar ke KUA. Boleh nih sarannya. Tapi sebenarnya di posyandu remaja juga ada ya dok ya? Ya, sudah diberikan. Kita udah banyak, udah mulai kok. Iya. Edukasi. Terima kasih Mbak Hilda untuk sarannya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Kayaknya ini terakhir aja ya dari dari Bonti Sanggau nih. Dan ini stunting itu dicegah bukan diobati. Iya benar. Salah satu mencegah stunting itu dengan pemberian ASI. Pertanyaannya, bagaimana dengan ibu yang tidak ada ASI-nya atau kurangnya ASI si ibu? Ataupun ibu yang melahirkan dengan keterbelakangan mental yang tidak bisa memberikan ASI. Apakah bisa berisiko besar anak tersebut akan mengalami stunting? Silakan dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Bonti. Memang ada kondisi-kondisi tertentu ya di mana ibu memang terpaksa tidak bisa memberikan ASI-nya. Seperti misalnya ibu dengan penyakit HIV, kita lebih menyarankan pemberian susu formula secara full. Nah, kondisi-kondisi seperti ini ya memang pilihannya sebenarnya setelah ASI adalah ASI donor. Nah, ASI donor itu pun harus kita proses secara betul, harus dilakukan screening secara tepat ya. Kalau memang sampai ASI donor pun tidak ada, kita bisa memberikan susu formula. Nah, kunci dari pencegahan stunting itu adalah kecukupan energi. Kecukupan energi itu kalau dia memang terpaksa tidak bisa dapat ASI, harus dapat susu formula ya. Kalau pemberian susu formula itu mencukupi kebutuhan energinya, harapannya anak itu tidak menjadi stunting. Itu yang pertama. Nah, kenapa kita bilang ASI bisa mencegah stunting? Karena ASI bukan cuma nutrisi. ASI itu ada zat-zat lain yang tidak bisa dipenuhi oleh susu formula, seperti antibodi yang ada dalam ASI. Nah, itu susu anak dengan susu formula tidak bisa. Anak yang mendapat susu formula artinya mereka berpeluang sakit lebih besar dibandingkan dengan anak yang mendapatkan ASI eksklusif. Bagaimana menyikapinya ya? Kita memberikan susu formula, tetapi kita menjaga lingkungannya sehat, jangan sampai sakit, membawa imunisasi, semua itu menurunkan risiko anak tersebut menderita penyakit sehingga tidak akan memperbesar kemungkinan mereka mengalami stunting. Jadi bukan harga mati ya. Kalau nggak dapat ASI pasti stunting, enggak seperti itu. Selama kebutuhan kalorinya tercukupi, anak itu akan tumbuh sesuai dengan potensinya. Cuma memang risiko menjadi stunting lebih besar dibandingkan anak yang mendapatkan ASI eksklusif. Begitu ya Bu Bonti? Dari Bidan Guana dok namanya. Dari Oh, Bonti. Bonti nama tempat. Sorry, ya. Belum pernah main-main. Makasih dok. Sama-sama Ibu Guana. Mohon maaf saya salah sebut. Ya, oke. Ini tadi kayaknya saya mau close, ternyata pertanyaan nambah lagi dok. Gimana? Mau lanjut atau gimana dok? Terserah panitia. Mbak Diti, lanjut ya.
Tinggal 3 lagi nih. Stop aja kali, Mbak. Hah? Jam udah batas kita kan jam 4 ya. Oh. Oke. Atau ya email aja masing-masing pertanyaannya. Oh gitu. Oke, baik. Ini masih ada pertanyaan itu dari Singkawang, dari Aceh, kemudian dari mana ini ya, Bu Hairawati, nggak ada tempatnya sih. Oke, untuk Mbak yang bertiga ini, untuk Mbak Hairawati, kemudian untuk Helvina dari Aceh, sama Mbak Indah dari Singkawang. Nanti pertanyaannya akan saya share ke Dr. Evelyn dan jawabannya dikirim via email. Boleh ya, Dok? Boleh. Oke, sip. Karena ini mengingat waktu sudah 15.50, kita sisa 10 menit lagi dapat jatahnya. Karena selanjutnya kita mau apa ya? Mau bikin ini pertanyaan 1 atau 2 aja dari dokter, 1 aja kali ya. Nanti yang bisa nanya bisa jawab pertanyaan dokter itu mau kita kasih reward. Jadi saya 1 aja tapi. Saya disuruh nanya nih. Ya, gitu ya, panitia. Nanya atau gimana nih? 1 ya, Mbak Indah. Boleh 1 pertanyaan dari dokter, terus siapa yang mau jawab itu kali ya. Siapa mau jawab silakan raise hand. Jadi admin nanti bisa unmute mic-nya yang bisa jawab, yang bisa jawab. Silakan, Dok. Oke. Pertanyaan dari saya, sebutkan 4 dampak stunting terhadap anak-anak kita. Ayo silakan. Ada yang raise hand? Itu dibiarkan. Oke, ada Mbak Diah Susanti yang raise hand. Pertama sekali tadi. Mbak admin silahkan di unmute punya Mbak Diah. Mbak Diah, Mbak Indah, kemudian Mbak Desi. Tadi yang pertama sekali adalah Mbak Diah Susanti. Silahkan kita unmute. Nah, kok saya nggak bisa unmute ya? Oke, Mbak Diah Susanti, silahkan dijawab pertanyaan dari dokter. Ya, baik. Tadi pertanyaannya 4 dampak stunting ya, Dok? Ya. Silahkan. Masih mute ya? Saya nggak bisa unmute malah. Sudah bisa? Sudah. Silahkan. Oh iya. Dampak stunting untuk anak yang jangka pendek adalah pertumbuhan yang kurang atau kurang dari ideal. Terus kemudian sistem imun untuk yang jangka panjang, penurunan sistem imun, terus dapat berakibat menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif sama kurang produktif atau prestasinya tidak sebaik dengan anak-anak yang tidak stunting. Wah, hebat. Tuh kali Mbak Dia jawabannya. Terima kasih. Berarti sudah dapat nih ya, Mbak Endah, yang mau dikirimin hadiah. Nanti kita tiktokan ya, Mbak Dia Susanti ya. Mbak Dia dari mana ya? Nggak ada itu. Mbak Dia dari mana? Saya dari Klaten, Jawa Tengah. Dari Klaten. Oke, sip. Ternyata jauh ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke deh. Kalau begitu kita sudah ya sesi tanya jawab, sesi diskusi kita sudah selesai. Itu terminnya saya lupa udah berapa. Karena banyaknya pertanyaan. Catatan saya ada 13 catatan pertanyaan. Kemudian sudah ada juga pertanyaan dari dokter. Saya sih pengennya tadi dokter nanyanya 5 karena waktu kita terbatas, jadi cuma 1 aja.
Oke, baik. Ini selanjutnya mungkin kita bisa tutup sesi diskusi kita, dan mudah-mudahan ya saya berharap, kita semua berharap apa yang sudah disampaikan oleh dokter, kemudian apa juga yang ditanyakan oleh para peserta nanti bisa kita ambil manfaatnya, dan terutama untuk kita-kita para emak ini bisa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Calon ibu juga yang sedang hamil sekarang, ingat ya, ASI eksklusif 6 bulan supaya nggak stunting anaknya nanti ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya tutup. Saya kembalikan ke Mbak Endah sebagai MC. Silakan Mbak Endah. Terima kasih dokter ya. Sama-sama. Terima kasih. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Mbak Yayu. Terima kasih juga Dr. Evelyn atas pemaparan materinya. Itu tadi ya, kayaknya kita karena di sini juga banyak nakes. Mungkin bisa nanti nakes-nakesnya di sini bantu untuk edukasi lagi para pasien-pasiennya, ibu-ibunya yang punya anak. Terus kemudian ibu-ibunya juga yang punya anak. Bisa gimana caranya memperbaiki gizi anaknya dari mulai ASI eksklusif, MPASI-nya dengan gizi menu seimbangnya. Oke, selanjutnya kita akan, ini ada penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kami kepada narasumber yang telah memberikan materi di siang hari ini. Untuk sertifikat ini, kami persilahkan kepada Ketua AIMI Kalbar untuk memberikan sertifikat secara simbolis kepada narasumber kita, yaitu Dr. Evelyn Pangkawira, SPA, MK. Silahkan Mbak Aditya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Endah. Terima kasih dokter atas slide-nya yang keren banget, materinya keren banget, banyak ilmu baru yang didapatkan oleh teman-teman semua yang hadir ya, 100 lebih loh di hari ini. Ini dokter, karena kita berjauhan, kalau biasanya kita bertatap muka secara langsung, pasti langsung saya berikan ke dokter, batas oleh jarak, jadi izinkan kami untuk memberikannya via jauh-jauhan dulu, nanti versi hard file-nya akan saya langsung berikan ke dokter ya dok. Oke. Berikut ini adalah sertifikat, ini adalah salah satu dari kami kepada Dr. Evelyn karena telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam webinar AIMI Kalbar dan Sanggau Peduli ASI dengan tema Cegah Stunting dengan ASI untuk Proteksi Si Buah Hati. Kurang lebihnya pembawaan kita sebagai mungkin dari segi acara sampai persiapan hingga akhir acara ini mohon dimaafkan ya dok, mohon diingat yang baik-baik aja. Nah, udah oke banget kok, semuanya nggak ada kurang-kurangnya. Udah hebat semuanya ini. Terima kasih banyak dokter, semoga nggak kapok menjadi narasumber kami ke depannya ya dok. Iya, semangat terus. Semangat terus. Ini sertifikatnya mohon diterima. Kita tepuk tangan dulu dong kepada Dr. Evelyn. Terima kasih banyak untuk AIMI Kalbar sama Sanggau Peduli ASI. Saya senang sekali bisa bermitra terus sama AIMI Kalbar dan Sanggau Peduli ASI. Terima kasih dokter. Baik, itulah sertifikat yang kita berikan ke Dr. Evelyn, dan kemudian yang tidak kalah kece-nya di sore hari ini, penyambung diskusinya kita sehingga diskusinya bisa berjalan dengan lancar ya, adalah moderator kita dari Sanggau Peduli ASI, yaitu adalah Mbak Yayu. Mbak Yayu sore hari ini udah sangat responsif sekali ya, mulai dari memilihkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul, terus kemudian disimpulkan kembali. Wah, luar biasa banget nih performanya Mbak Yayu di sore hari ini, kita sangat terbantu. Mbak Yayu, Sri Indra Arianto yang udah membantu kita menjadi